Hai semuanya. Kali ini ngomongin tentang pramuka. Nah, kita pasti nggak asing lagi ya. Pramuka kita udah jalani dari masa sekolah dasar, menengah, sampai atas. Bahkan ada beberapa dari kalian yang sampai saat ini pun mungkin masih kuliah atau sudah bekerja, masih fokus dalam kegiatan pramuka. Oke, kali ini aku mau ngajak buat bahas pramuka. Ya, pramuka adalah suatu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan juga praktis yang dilakukan di alam terbuka. Dengan prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya akan membentuk watak, akhlak, dan juga budi pekerti luhur. Di negeri kita tercinta ini, Indonesia, ada 4 golongan pramuka di Indonesia. Yang pertama adalah pramuka siaga. Pramuka siaga ini mempunyai rentang usia mulai dari 7 hingga 10 tahun. Kemudian yang kedua ada pramuka penggalang. Pramuka penggalang mempunyai rentang usia 11 hingga 15 tahun. Kemudian yang ketiga ada pramuka penegak. Nah, ini usia rentang antara 16 hingga 20 tahun. Kemudian yang terakhir yang keempat ada pramuka pandega. Nah, pandega ini mempunyai rentang usia 21 hingga 25 tahun. Selain itu, ada juga beberapa golongan pramuka di Indonesia. Yang pertama adalah pembina pramuka, yang kedua ada andalan pramuka, yang ketiga korps pelatih pramuka, kemudian yang keempat ada pamong saka pramuka, kemudian yang kelima ada staf kuartir, dan juga yang terakhir ada majelis pembimbing. Sebelum ngomongin pramuka lebih lanjut, kita semestinya tahu gimana sih sejarah pramuka yang pada akhirnya bisa seperti sekarang ini. Oke, pasti kita udah nggak asing lagi kan sama yang namanya Baden Powell. Siapa sih dia? Semestinya kita tahu dulu lah siapa sih beliau dan kenapa namanya sering sekali disebut-sebut ketika ada kegiatan pramuka. Oke, lanjut. Ya, Baden Powell. Beliau digadang-gadang sebagai bapak pandu dunia atau Chief Scout of the World yang sering dipanggil BP. Nah, BP ini lahir di London, Inggris tanggal 22 Februari tahun 1857. Saat dia lahir, dia diberi nama Robert Stephenson Smith Powell. Kemudian ayah BP di sini bernama Baden Powell. Ya, Baden Powell yang kita kenal mempunyai ayah yang bernama Baden Powell. Ayah Baden Powell adalah seorang guru besar di Universitas Oxford dan juga sebagai pendeta. Dan ia biasa disebut sebagai The Reverend Professor Baden Powell. Oke, sekarang kita kasih catatan ketika nanti pembahasan mengenai Baden Powell itu berarti adalah ayah dari Baden Powell yang kita kenal sekarang ini. Dan kita sebut Baden Powell, bapak pandu dunia itu sebagai Smith Powell. Ya, Baden Powell menjalani beberapa kali pernikahan. Yang pertama pernikahannya dengan Elisa. Pernikahannya dengan Elisa ini mereka tidak mendapatkan keturunan sama sekali dan Elisa pun wafat pada tahun 1836. Selanjutnya pada tahun 1837 Baden Powell ini menikah dengan Charlotte Pope dan mereka dikaruniai 4 orang anak, dan kemudian Charlotte Pope meninggal pada tahun 1844. Nah, 4 orang anak ini, 2 diantaranya dibawa atau diasuh oleh saudara sepeninggal ibunya yang bertempat tinggal di Irlandia. Kemudian, yang 2 diantaranya yang bernama Charlotte Elizabeth dan juga Baden Henry ini ikut dengan Baden Powell. Jadi hidup dengan ayah dari Smith Powell. Ya, pada akhirnya Baden Powell di sini menikah dengan Henrietta Grace dan di sini adalah ibu dari Smith Powell, bapak pandu dunia ini. Henrietta Grace adalah seorang anak dari Laksamana yang juga sebagai astronomer. Dia bernama William Henry Smith. Usia ayah dan juga ibu Smith Powell berjarak sekitar 28 tahun. Oke, lanjut untuk mengenal dari saudara-saudara Smith Powell ini. Nah, saudara Smith Powell ini ada berjumlah 12 orang. Di antaranya bernama Charlotte Elizabeth Powell dan juga Baden Henry Powell. Nah, 2 ini adalah anak dari Elizabeth yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Oke, lanjut. Henry Warrington Smith Powell
ini lahir pada tahun 1847. Kemudian ada George Smith Powell, ini juga lahir pada tahun 1847. Kemudian ada Augustus Smith Powell, lahir pada tahun 1849. Ada Francis Smith Powell, lahir pada tahun 1850. Kemudian ada Henrietta Smith Powell, lahir pada tahun 1851. Ada John Penrose Smith Powell, lahir pada tahun 1852. Kemudian ada Jesse Smith Powell, lahir pada tahun 1855. Kemudian ada Robert Stephenson Smith Powell atau BP ini sendiri, lahir pada tahun 1857. Selanjutnya ada Agnes Smith Powell, lahir pada tahun 1858. Dan yang terakhir adalah Baden Fletcher Smith Powell, lahir pada tahun 1860. Ya, saudara-saudara dari Smith Powell, di antaranya ada Henrietta dan juga John. Mereka meninggal pada usia 2 tahun. Dan juga ada Jesse. Jesse di sini hanya berusia hingga 8 bulan. Sedangkan Augustus meninggal pada tahun 1863. Profesor Baden Powell meninggal pada saat Smith Powell berusia 3 tahun. Ya, sepeninggal dari Baden Powell ini, kemudian ibu dari Smith Powell mengganti nama keluarga dari sebelumnya Powell menjadi Baden Powell. Hingga akhirnya Smith Powell yang sebelumnya mempunyai nama Robert Stephenson Smith Powell kemudian diganti menjadi Robert Stephenson Smith Baden Powell. Oke, mulai sekarang kita panggil Smith Powell jadi Baden Powell lagi ya. Nah, ibu Baden Powell ini kemudian membeli sebuah rumah di Hyde Park Gate, London. Nah, di sini dekat sekali dengan taman sehingga memungkinkan Baden Powell atau BP dan juga saudara-saudaranya untuk bermain di sini. Mereka bisa melihat burung-burung, pohon-pohon, dan juga bahkan bisa memancing di sini. Ya, setelah kita melihat seorang BP dari sisi keluarganya, dan sekarang kita bisa lihat BP dari sisi saat ia masih sekolah. Nah, pada saat ia masih sekolah, di sini BP sebenarnya bukan termasuk murid yang pandai. Bahkan tak jarang BP mendapatkan teguran dari guru-gurunya karena BP lebih tertarik pada pelajaran-pelajaran yang bukan merupakan pelajaran pokok. Misalkan pada saat itu mata pelajaran olahraga atau mengenai belajar di luar kelas, di alam, dan lain sebagainya. Ya, hal ini juga disampaikan di salah satu buku karya Darmanto Jayadibroto. Dituliskan bahwa BP dari sejak ia masih sekolah, ia sudah pandai dalam bermain sandiwara. Ya, memang tidak banyak dituliskan di buku ini mengenai BP pada masa-masa ia masih sekolah. Untuk selanjutnya mengenai BP saat sudah beranjak dewasa. Dan saat itu BP menjadi seorang tentara. Dan pembahasan ini menjadi pembahasan dari part 1 terakhir di bagian BP saat menjadi tentara. Nanti akan bersambung ke part 2. Ya, pada saat BP sudah beranjak dewasa, BP tidak bisa mengikuti jejak ayahnya untuk studi di Universitas Oxford. Namun di situ mencoba mendaftarkan diri di sekolah calon perwira yang bernama The Sanders Royal Military College. Dan di situ pada saat mendaftar, BP mendapatkan ranking, dan itu juga ditunjukkan pada saat menjalani pendidikan. BP hanya menjalani masa pendidikan selama 3 bulan. Dan setelah itu BP diangkat sebagai perwira dengan jabatan sub-lieutenant. Setelah BP diangkat menjadi perwira, kemudian BP ditugaskan ke India dan bergabung bersama The 13th Hussars, yaitu sebuah resimen cavalry pada tanggal 30 Oktober tahun 1876. Dan pada saat itu BP masih berusia 19 tahun. Setelah 2 tahun selamanya ia di India, pada saat itu BP sempat mengalami sakit. Nah, sakitnya pada waktu itu ia mengalami diare yang kronik. Maka dari itu terpaksa BP harus dipulangkan kembali ke Inggris. Nah, di Inggris ini setelah ia sembuh, ia ditugaskan untuk pergi ke Afghanistan. Dan ketika di Afghanistan, di sini BP sempat mengalami operasi, yaitu operasi pengangkatan peluru yang bersarang di kakinya. Dan tak lama kemudian setelah tugasnya di Afghanistan, BP kembali bersama resimennya The 13th Hussars. Mereka ditugaskan ke India, tepatnya di kota Mutra. Dan di sini BP pada saat itu sudah berusia 26 tahun. Dan dalam kesempatan ini juga BP mendapat promosi untuk menjadi seorang kapten. Oke, berlanjut pada tahun 1884, BP bersama resimennya dikirim ke Afrika Selatan. BP mendapat tugas dalam Secret Reconnaissance Mission
selama waktu 1 tahun. Kemudian dalam waktu 2 tahun berturut-turut, BP ditugaskan untuk menjadi intelijen, di antaranya di negara Rusia, kemudian Jerman, Belgia, dan juga Prancis. Berlanjut pada tahun 1888, BP ditarik bergabung bersama Jenderal Smith di Afrika Selatan. Jenderal Smith adalah paman BP dari pihak ibunya. Sehubungan dengan perwira yang ditugaskan dari Inggris untuk memimpin pasukannya tidak kunjung datang, maka BP ditugaskan untuk menggantinya. Ya, meskipun sebenarnya pangkat BP di sini belum memenuhi syarat. Ya, tugas BP di Afrika Selatan adalah untuk yang pertama adalah menangkap Dini Zulu, seorang kepala dari bangsa Zulu, dan selain itu juga yang kedua membebaskan Mr. Pretorius yang ditawan oleh bangsa Zulu dalam waktu 3 minggu dengan perang yang sangat sengit, hingga akhirnya Mr. Pretorius ini berhasil diselamatkan oleh BP. Namun penangkapan Dini Zulu ini tidak berhasil, dan pada akhirnya Dini Zulu pun menyerahkan diri dan segera diasingkan ke Saint Helena. Antara BP dan dengan Dini Zulu ini sangat saling menghormati, hingga BP pun diberi kenang-kenangan oleh Dini Zulu berupa kalung manik-manik dari kayu. BP sangat mengagumi suku bangsa Zulu yang pemberani. Bahkan sikap dari suku bangsa Zulu ini yang mengilhami BP untuk mengajarkan kepada pandu-pandunya. Ingonyama adalah lagu kebangsaan dari bangsa Zulu yang memberikan pesan mendalam kepada BP. Prajurit Zulu memberikan beberapa nama atau julukan kepada BP, antaranya Mlala Panji atau Himlala Panji yang berarti menembak sambil berbaring, kemudian ada Kantakie yang artinya orang bertopi lebar, kemudian ada Impesa yang berarti serigala yang tak pernah tidur. Pada usia 32 tahun, BP kembali dipromosikan untuk menjadi seorang mayor. Jenderal Smith diangkat menjadi seorang gubernur di Malta, dan BP ditariknya untuk menjadi seorang ajudan dan juga sekretaris militer. Kemudian BP ditugaskan untuk menjadi intelijen di daerah Mediterranean. Nah, oleh karenanya sehingga mengharuskan BP untuk bepergian ke beberapa daerah, di antaranya ada Albania, Turki, Yunani, Bosnia Herzegovina, dan juga daerah-daerah sekitarnya. Sebenarnya BP ini menyukai pekerjaannya sebagai tentara di lapangan, bukan orang yang bekerja di kantor. Namun tugas mengirimnya ke Irlandia. Di sini BP merangkap untuk menjadi seorang jurnalis di koran The Graphic. Pada bulan November tahun 1895, BP ditugaskan ke Gold Coast atau Ghana untuk menghadapi perlawanan dari suku bangsa Ashanti. Dari suku bangsa Ashanti ini, BP mendapat pelajaran dari peribahasanya, yaitu softly catch monkey, yang artinya untuk mencapai tujuan harus melalui pendekatan yang lunak dan juga sabar. Nah, tugas ini diselesaikannya dalam kurun waktu 2 bulan saja, dan setelahnya BP diangkat menjadi letnan kolonel. Pada 2 Mei 1996, BP menunaikan tugasnya di Afrika Selatan ke Kaapstad untuk menjadi kepala staf dari Jenderal Carrington, dan juga ditugaskan untuk memenangkan pergolakan yang ada di Matabeleland. Dari tugasnya ini, BP mendapatkan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan, di antaranya mengenai keadilan dan juga rasa kemanusiaan. BP sempat mengirimkan surat kepada ibunya. Dalam surat itu, BP mengatakan bahwa ia melalui kehidupan yang sangat membahagiakan. Namun hanya ada satu yang sangat menjadi beban dalam pikirannya, yaitu pada saat ia harus segera cepat memutuskan hukuman tembak mati kepada kepala perusuh yang membunuh dan juga membakar korbannya. Terhukum ini namanya Winnie. Setelah eksekusi dilakukan, BP dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan militer. Ya, meskipun ia yakin bahwa pengadilan pasti akan membebaskannya dari tuduhan ketidakadilan. Meski begitu, BP masih saja merasa sangat terbebani dan juga merasa terus diikuti atas keputusannya yang memang harus cepat diputuskan pada waktu itu. Dan peristiwa ini sangat mempengaruhi sikap BP di kemudian hari. Setelah itu, BP merasa bahwa ia lebih menyukai perdamaian dari peperangan, atau disebut juga dengan pasifisme. Kemudian di Afrika Selatan ini,
BP pada usia 39 tahun dipromosikan untuk menjadi seorang kolonel dan ditugaskan ke Dublin. Pangkat BP terlalu tinggi untuk memimpin pasukan garnison, hingga akhirnya BP pun dipindah tugas ke India menjadi komandan The Five Dragons. Oke, ini dia tadi pembahasan mengenai Baden-Powell. Nah, tadi udah kita bahas mengenai Baden-Powell dari sisi keluarganya, kemudian pada saat ia sekolah, dan pada saat ia dewasa menjadi seorang tentara atau karirnya dalam bidang militer. Nah, di sini sebenarnya masih berlanjut, masih ada cerita yang sangat menarik mengenai Baden-Powell. Nah, untuk selanjutnya kita akan sambung di part 2. Dan apabila mungkin ada salah-salah kata yang saya ucapkan, kemudian ada apa sih yang terlewat dan juga atau mungkin ada banyak koreksi atau pendapat, bisa tulis di komen, nanti aku bakal baca komennya kalian. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa dan juga sehat selalu, tetap produktif di rumah dan stay home. Bye bye.